Yang gue suka dari komik-komik manga atau komik Jepang adalah meskipun ranah atau tema yang diambil tuh cuma itu-itu aja, tapi authornya tuh bisa mengolah dari tema yang diambil, bahkan udah sampai bosan ya pembaca tuh ambil tema-tema kayak gitu, tapi bisa diolah menjadi lebih baik dan lebih unik gitu loh teman-teman semua ya. Kalau di komik-komik lokal Indonesia, mungkin dengan beragam suku kita dengan yang ada, bahkan sejarahnya itu juga beragam, tapi ketika dieksekusi sama author itu kayak nggak bisa maksimal gitu ya, nggak bisa nyesuaiin sama timeline sekarang. Tapi kalau komik manga ya, mungkin kalian udah tahu ya, ada berapa banyak komik manga yang temanya gelut-gelut selain Crow ya. Ada Beelzebub, kemudian ada juga Tokyo Revenger, tapi bisa diolah jadi apa ya? Jadi unik, bahkan dengan tema yang sama. Temanya cuma gelut-gelutan sekolah, perebutan wilayah, gangster, tapi bisa unik. Nah, sama kayak ini, Nyan Kiss ini temanya juga kayak gangster-gangster gitu, ala-ala Tokyo Revenger, ala-ala Crow, dan lain-lain. Tapi ini diambil dengan sudut pandang dan jalan cerita yang berbeda, yakni dengan tema kita seolah-olah jadi seekor kucing. Jadi ketika Bang Dar ngomong, kenapa sih komik ini tuh layak banget buat dikoleksi, itu tuh bukan hanya sebuah ajakan, atau pancingan, atau gertakan, enggak. Tapi memang menurut Bang Dar, ini komik yang layak banget buat dikoleksi teman-teman semua. Jadi apa aja alasannya kenapa komik ini tuh layak dikoleksi? Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbase. Nah, di video kali ini Bang Dar mau ajakin kalian buat review komik Jepang atau komik manga ya. Setelah kemarin Bang Dar udah review komik Shiver, sama review komik Love Blood juga. Nah, kali ini Bang Dar bakalan review komik manga lagi. Ini adalah komik yang terbit baru ini ya, beberapa hari yang lalu ya. Komik yang berjudul Nyan Kiss. Sebuah komik manga yang diterbitin sama Atsushi Okada. Kalian bisa lihat sini, bukan Atsushi Okubo yang bikin Soul Eater sama Fire Force ya. Atsushi Okada, meskipun namanya kayak lumayan masih asing, tapi dia itu udah bikin sekitar 2 komik lain selain Nyan Kiss ya. Jadi ada komik yang awalnya berjudul Manga Day Today, kemudian ada juga Sousei Yugi gitu teman-teman semua ya. Dan komik ini tuh pada awalnya diterbitin dari majalah Shonen Ace ya, dari Kadokawa Shoten dari 26 Juli 2016 hingga 26 Agustus 2019. Dari 2016 sampai 2019. Dan pasti komiknya juga udah selesai di sana ya, meskipun ini komik serial, tapi ini udah tamat ya. Dan tamatnya pun juga nggak terlalu panjang, cuma 6 volume aja. So, dari 6 volume itu berarti ini udah jadi nilai plus ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau kolek komik ini tuh pastinya bakal cepat selesai dan nggak terlalu banyak buat merogoh uang kalian atau dompet kalian gitu teman-teman semua. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada angka 1, berarti memang ini udah pasti komik serial. Dan ini Nyan Kiss dan di sini ada tokoh cover yang namanya Ryusei. Awal mula Bang Dar lihat covernya tuh sekilas kayak wah ini pasti udah komik gangster ya, gelut-gelut, karena memang udah kelihatan ya kayak gelut-gelut. Cuma kenapa harus ada seekor kucing di sini? Mungkin Bang Dar bakalan ngira ini komik drama yang mungkin kayak lembut-lembut gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata meskipun ada kucing di sini, ternyata ini bener-bener jauh dari firasat Bang Dar. Ini komiknya keren banget. Jadi di sini tuh sekilas kayak mirip komik Rooster Fighter ya. Dimana di sini tuh orang ini tuh menggambarkan dirinya itu adalah seekor kucing. Sebaliknya. Jadi kucing di sini tuh seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya tuh sesosok manusia ala-ala gangster seperti ini gitu teman-teman semua. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya adalah komik tentang kucing yang jadi gangster gitu ya. Kucing yang jadi gangster, kucing liar yang masuk ke wilayah orang. Dan di situ ada kucing-kucing yang jinak gitu ya, tapi dia tuh kayak pengen membuktikan bahwa jati dirinya seekor kucing itu adalah kucing liar gitu ya. Tapi di sini biar pembaca tuh tertarik buat baca komik ini. Kalau perempuan kan mungkin baca komik tema-tema lucu, unyu-unyu kayak kucing bakalan tertarik. Kalau cowok yang suka gelut-gelut kan mungkin nggak bakalan suka. Kalau komik kucing ngapain gitu. Tapi karena ini tuh kucing tapi digambarin sebagai sosok manusia seperti ini, jadi remaja dewasa pun juga enak buat baca komik ini dan pasti tertarik, termasuk Bang Dar teman-teman semua. Dan tampilan luarnya itu seperti ini ya. Jadi selain tokoh cover tadi itu di sini juga ada tulisan dewasa untuk Akasha ya. Memang terbitan Akasha sekarang itu dewasanya bukan hanya dilabeli di bagian belakang, di depan juga ada labelnya dewasa gitu. Dan untuk jenis covernya ini tuh lumayan simpel, cuma pakai yang glossy aja. Kalian bisa lihat ini meling-meling baik depan
samping sampai belakang. Dan sampingnya sendiri di sini ada Acacia, tapi kenapa ini warnanya putih sama di bagian sini, jadi nggak terlalu kelihatan logo Acacia-nya ya. Kenapa nggak hitam aja gitu. Kemudian di sini juga ada gambar mininya dan ada tulisannya. Gambar mininya bahkan 2 ya. Ini bonus sekali. Kenapa 2 ya? Karena ini kucing manusia. Dari sini mungkin kita bisa nebak ya bahwa nanti ke depannya mungkin di sini bakal ada daftar karakter-karakter kucing dan sosok manusianya itu digambarin seperti apa gitu ya. Dan untuk tampilan belakangnya juga unik. Biasanya kalau tampilan belakang kan lebih banyak sinopsis yang kecil-kecil. Ini pakai teks yang lumayan tebel banget ya fontnya, dan juga lumayan simpel. Bahkan ada kayak kayak ada ini potongan-potongan panel seperti ini. Dan di bagian bawah kalian bisa lihat di sini ya teman-teman semua, ini untuk kategorinya cuma komik gitu aja. Karena memang untuk demografinya menurut Bang Dar ini tuh juga cocok sih dibaca cowok maupun cewek ya. Kemudian untuk ratingnya ini masuk dewasa ya. Meskipun kalau di Jepangnya sana itu ini masuk ke majalah shonen atau diperuntukkan buat cowok ya, bukan dewasa ya. Kemudian untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dijual dengan harga 55.000 guys. Kalau kalian yang beli online bisa dapat lebih murah lagi ya. Dan meskipun ini cuma dibekali dengan cover glossy, tapi ini tuh udah masuk ke cetakan premium ya. Kertasnya udah pakai book paper, jadi udah pakai kertas yang tebal. Dan ini ada bagian warnanya dikit. Untuk bagian warnanya nggak pakai art paper, tapi juga pakai book paper. Cuma 1 lembar sih halaman warnanya ya. Kemudian untuk komik Jepang seperti biasa, ini arah bacanya dari kanan ke kiri. Dan untuk dimensi komiknya hampir mirip kayak yang komik-komik Acacia ya. Sini, ini sama dengan komik yang Shiver. Ukurannya tuh biasanya adalah 13 ya, 13 kali 18, dan ini tebalnya nggak terlalu tebal, cuma segini sih, tebalnya paling 1 cm. Nah, tebalnya cuma 1 cm ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita bahas tampilan dalamnya, setelah tadi udah bahas tampilan luarnya ya. Dan ini komiknya, sebelum Bang Dar buka, ini komik masuknya genre apa sih? Ya, biar kalian nggak salah baca ya. Jadi untuk komik Nyankis ini tuh masuknya ke genre action ya. Jadi buat kalian yang suka komik gelut-gelut, ya pasti ini tuh komik yang jadi favorit kalian. Selain itu juga ada komedi-komedinya ya. Dan komedinya pun tuh ala-ala komik Rooster Fighter ya. Dimana komedinya tuh ada hewan-hewannya gitu ya. Jadi komedi ala hewan, ya seperti itulah buat kalian yang udah baca Rooster Fighter. Jadi komedi yang sebenarnya memang cocok untuk hewan, tapi itu ketika diproyeksikan ke manusia jadi lebih unik, jadi lebih lucu juga gitu ya. Selain komedi dan action, di sini juga masuk ke tema anthropomorphic ya, yang tema-tema kayak hewan seolah-olah jadi manusia. Mungkin buat kalian yang pengen tahu, Bang Dar udah pernah review komik anthropomorphic apa aja, bisa lihat di atas ini atau mungkin bisa dilihat di bawah video ini ya. Dan di sini juga masuk ke ranah crime juga sih. Oke, sekarang kita buka komiknya. Nah, ini ya, bagian dalamnya ada halaman warna seperti ini. Lumayan oke juga sih karakternya. Nah, ini ada daftar isinya, kontennya. Ada 6 bab ya, di halaman 149. Dan ini waktu Bang Dar baca sampai belakang nggak ada nomor halamannya ya teman-teman semua. Tapi untuk total halamannya ada 178 halaman. Jadi nggak sampai 200 ya. Dan di bagian belakang di sini kita bisa lihat dari MNC atau Acacia. Ini Nyankis itu seperti judul aslinya juga sama, Nyankis pertama kali diterbitin di Jepang sana 2017 ya. Yang jadi komik yang berdiri sendiri. Tadi kan Bang Dar ngomongnya yang majalah ya. Dan untuk di versi Indonesia memang diterbitin tahun 2025 ini. Oke. Nah, ini dia, kalian bisa lihat untuk gambar-gambarnya juga oke. Menurut Bang Dar gambar-gambarnya juga asik, artnya oke lah. Kayak kalau kalian udah baca komik Gokusou Fudo ya, garis-garisnya juga hampir-hampir mirip, tebel, tapi masih bagusan Gokusou Fudo dikit sih. Panel-panelnya juga lumayan gede-gede, bahkan ada yang seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan kisah yang menggambarkan para kucing di kota sebagai gangster. Jadi kalau Bang Dar lihat dari jalan ceritanya tuh bener-bener hampir mirip kayak di komik Rooster Fighter, dimana kalau Rooster Fighter itu dia pengen menggambarkan bahwa seorang ayam tuh kan ada ayam yang era sekarang ya, ayam yang katakanlah ayam yang ternak gitu loh, tapi ada ayam liar yang pengen jadi menemukan jati dirinya. Nah, di sini juga sama. Kalau kucing-kucing di era sekarang itu adalah kucing-kucing yang bisa dibilang kucing yang takut sama tikus. Di sini tuh ada seekor kucing yang pengen membuktikan bahwa jati diri seekor kucing itu adalah kucing yang galak, keren, garang gitu ya. Jadi dia
kucing liar itu berpetualang ke kota, kemudian dia itu, tapi konfliknya ya kucing sama kucing gitu aja sih. Kalau Rooster Factor kan agak absurd karena konfliknya adalah ayam lawan zombie gitu. Kalau ini sih masih dibilang agak nyata, cuma dalam memproyeksikan jalan ceritanya seekor kucing diproyeksikan sebagai sosok manusia gitu. Nah, dan gambar-gambarnya kalau kita lihat karakter yang ini tuh hampir mirip kayak di Beelzebub. Untuk gelut-gelutnya tuh fightingnya tuh hampir mirip kayak di Beelzebub ya, tokoh MC-nya. Jadi kayak begundal gitu yang jadi tokoh. Kalau di Beelzebub ada Oga, kalau di sini ada Ryusei ini. Kemudian kalau kita liatin di film yang dimana di sini tuh rebutan antar wilayah sini sama wilayah gangster sana, itu tuh kayak film High and Low kalau kalian pernah lihat ya. Kemudian juga untuk penggambarannya sendiri, kucing kok digambarkan seolah-olah seperti manusia tuh ya hampir kayak komik Cells at Work kalau kalian udah pernah lihat. Bang Dar udah pernah review komiknya. Dan yang menurut Bang Dar hampir mirip Rooster Factor tuh juga itu tadi, seperti yang tadi Bang Dar bilang, memang ini seekor kucing digambarin hampir kayak jadi sosok manusia. Tapi yang Bang Dar suka dari komik-komik Jepang ya, walaupun ini tuh temanya tentang kucing, tapi itu bisa dieksplorasi jalan ceritanya biar nggak ngebosenin, itu dieksplorasi biar menjadi sosok manusia, kayak Rooster Factor tadi. Ya kalau kayak kita lihat adegan gelut-gelut di Crows, kemudian di Tokyo Revenger, tapi kalau Crows itu konflik anak sekolah, tapi kalau Tokyo Revenger dikombinasiin sama apa ya, kayak time travel dan lain-lain. Kalau ini sih lebih ke anthropomorphic ya, dan ini bener-bener Bang Dan bisa menikmati jalan ceritanya banget. Alurnya sendiri juga maju ya teman-teman semua, dan teksnya nggak terlalu banyak, artworknya oke lah. Dan menurut Bang Dan ini komik yang sangat-sangat layak dikoleksi karena ceritanya oke, kemudian artworknya bagus, panel-panelnya mudah, harganya juga standar ya, standar komik sekarang. Walaupun biasanya harganya 45.000, ini mungkin karena ada halaman warnanya dikit jadi 50.000. Kemudian dengan total 6 volume aja tadi, udah pasti kita nggak terlalu banyak ngeluarin uang gitu kan. Dan untuk art style-nya sendiri, ini udah pasti art style-nya masuk semi-cartoon, semi-realism ya. Kemudian alurnya juga gampang, pemakaian tonnya juga lumayan banyak ya. Dan adegan fighting-nya sendiri juga onomatopenya juga lengkap. Dan di sini tuh bagian lucunya adalah ketika nanti kayak seolah-olah kita digambarin kucing, pas adegan fighting jadi manusia, kemudian pas adegannya selesai jadi kucing lagi gitu. Yang jadi hal kesulitan di sini dari komikusnya adalah ketika harus mindah transisi dari manusianya ke kucingnya itu mungkin ya. Tapi overall masih bisa enak sih dibaca, masih bisa nyaman gitu teman-teman semua. Oke, terakhir untuk komik ini seperti yang tadi Bang Dar sampein, Bang Dar suka banget sama ceritanya bagus, artbooknya juga mendukung, dan komik ini tuh kalau dibilang cocok sama nggak cocok, ini cocok buat siapa? Ini tentu cocok buat cewek maupun cowok, dan pasti juga dari jalan ceritanya sama artbooknya juga masuklah dipakai buat cowok maupun cewek, karena di sisi lain ini target pembacanya dari komikusnya itu seolah-olah pengen menarik cewek dengan keimutan dari seekor kucing, tapi di sisi lain juga pengen menarik pembaca cowok-cowok baik yang remaja maupun dewasa dengan adegan fighting yang ada di sini gitu. Oh ya, yang terakhir, kenapa Bang Dar ini komiknya kok masuknya ke dewasa, sedangkan di Jepang sana kan shonen ya, bukan dewasa ya? Ya karena ada bagian yang mungkin baik Rooster Factor maupun ini tuh ada bagian yang mungkin apa ya, hewan itu kan kalau adegan-adegan yang lain-lainnya kan sebenarnya kan memang normal ya, cuma karena diproyeksikan ke manusia kan jadi agak tabu gitu. Nah, dan untuk di sini ada bagian yang disensor, ini editornya juga pinter banget. Sebenarnya di sini ada bagian yang disensor tapi dikasih tulisan. Di sini juga ada lagi di bagian bawah sini tadi. Cuma CD aja sih yang disensor teman-teman semua ya. Overall nggak terlalu banyak sensoran juga, menurut Bang Dar juga nggak masalah sih disensor, nggak ganggu juga. Oke, kira-kira itu tadi review dari Bang Dar. Untuk artbooknya Bang Dar kasih segini, covernya segini, story-nya segini, dan untuk kemudahan membaca dari panel per panelnya segini. So, dari total dari nilainya, dari skor untuk komik ini itu adalah segini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Buat kalian yang tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngomong sesuatu, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi. Salam books lovers, bye!